Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020-31279 akan membahas tentang materi soft computing yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan macam-macamnya. Baiklah, langsung saja pada artificial intelligence ini banyak sekali pembagiannya atau bidang-bidangnya. Nah, sekarang mari kita bedah satu persatu tentang pembagian dari artificial intelligence. Yang pertama adalah deep learning, yang merupakan sebuah metode dalam artificial intelligence yang bertujuan untuk mengajarkan komputer untuk menyelesaikan masalah seperti halnya yang dilakukan oleh otak manusia dalam memikir. Deep learning ini berfokus pada data berupa gambar, suara, dan data sejenis lainnya dalam menghasilkan prediksi atau olahan data yang akurat. Deep learning ini merupakan jaringan neural yang meniru sistem kerja otak manusia yang menggunakan saraf sebagai perantaranya. Tetapi dalam komputer disebut dengan simpul dalam perhitungan matematikanya dan dalam memproses data. Di sini deep learning menggunakan neural tersebut dalam memecahkan masalahnya dengan ada 3 komponen inti, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, ini merupakan gambar dari cara kerja dari deep learning. Dapat kita lihat input layer menginputkan data ke hidden layer yang pertama. Nah, dimasukkan ke semua hidden layer dari data input layer. Nah, dari hidden layer 1 ini langsung dikirim ke hidden layer yang kedua. Hidden layer pertama dan hidden layer kedua ini disebut dengan ReLU. Nah, setelah selesai diolah pada hidden layer 1 dan 2, lalu dikirim lagi ke output layer yang mengolah data secara atau melakukan cek terhadap data yang telah diolah oleh layer-layer sebelumnya. Lalu setelah dicek atau dilakukan pengecekan, lalu akan dikirim ke loss layer atau cross entropy. Lalu ada batch learning, merupakan pendekatan dalam pembelajaran mesin dengan menggunakan statistik yang sebelumnya dilatih menggunakan set data yang dilatih dengan bersamaan. Yang mana pada batch learning ini digunakan untuk melatih tersebut dipusatkan menjadi kelompok-kelompok. Kelompok tersebut yang disebut dengan batch. Yang mana batch tersebut menggunakan gradien sebagai objek perhitungan model secara keseluruhan dengan memperbarui parameter modelnya. Keuntungan dari batch learning ini merupakan menggunakan metode optimasi yang sangat efisien dan stabil di setiap pembaruan parameter dan perubahan yang diamati dari seluruh set data pelatihannya, sehingga akselerasi perangkat menjadi keras, tetapi ada juga kelemahannya. Pada batch learning ini membutuhkan memori yang sangat luas dan sangat besar untuk penyimpanan dataset tersebut, serta menyimpan gradien model, sehingga batch learning ini cocok untuk pengguna yang ada memori yang cukup besar dan menggunakan data yang cukup besar. Lalu ada sequential learning, merupakan sebuah pembelajaran dalam mesin yang mana menggunakan sebuah model yang dilatih dengan objeknya. Itu adalah memasukkan yang diterima secara satu persatu dengan berurutan, atau bisa disebut juga dengan tidak bisa menggunakan dataset yang sekaligus, dengan model yang selalu perbaharui secara terus-menerus. Dengan demikian bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan berjalannya waktu. Dengan keuntungan dari sequential learning ini adalah kemampuannya beradaptasi yang sangat cepat sehingga mengikuti tren yang sedang ada dan bisa segera diolah serta efisiensi real time yang dimilikinya. Serta sequential learning bisa dalam waktu cepat dalam mengambil keputusan. Nah, sequential learning ini sangat potensial lah digunakan untuk pada saat sekarang ini karena keuntungannya tadi yang mana kemampuan beradaptasinya itu sangat cepat dan bisa mengikuti tren sehingga sangat cocok untuk perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Nah, ini merupakan pola gambar dari sequential learning yang berbentuk seperti piramid. Lalu ada incremental learning, yang merupakan salah satu cabang machine learning yang melibatkan pemrosesan data yang telah masuk dari aliran data yang telah ada dengan waktu terus-menerus, tetapi dengan tanpa adanya pengetahuan tentang distribusi dari prediktor variabel tersebut. Dengan kata lain, dari incremental learning ini model awal yang telah dibuat akan menjadi titik awal. Lalu kemudian model yang telah ada tersebut selalu diperbarui dan ditingkatkan dengan adanya data baru yang masuk, yang mana kelebihannya masih efisiensi dengan kemampuan adaptasinya cepat. Mungkin selain dari sequential learning tadi, incremental learning ini juga sangat cocok
yang digunakan pada saat sekarang ini karena kelebihannya itu mirip-mirip dengan sequential learning tadi, dan ini merupakan gambar pola dari incremental learning. Lalu ada skill learning, yang mana proses pembelajaran di mana otak kita mempelajari penyimpan informasi tentang lingkungan visual termasuk objek dan latar belakang dan interaksi antara keduanya. Skill learning sangat penting karena membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dengan mempelajari lingkungan visualnya. Kita dapat menggali objek, menghindari bahaya, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan yang baik. Proses pembelajaran adegan biasanya melibatkan pengumpulan data yang jumlah besar seperti gambar dan rekaman video yang mewakili adegan yang berbeda. Data ini kemudian digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin seperti jaringan saraf dalam untuk mengenali berbagai fitur dalam pola layar. Skill learning ini sangat cocok untuk digunakan untuk pemecahan masalah yang memerlukan waktu yang cepat. Lalu selanjutnya adalah transfer learning, merupakan sebuah metode machine learning yang menggunakan model baru yang dilatih sebelumnya atau pre-trained, yang menjadi dasar untuk menjadi model yang baru, atau bisa disebut juga dengan pembelajaran yang lama digunakan kembali menjadi titik awal model lain dalam pengerjaan tugasnya. Penerapan transfer learning ini dalam tugas baru, seorang user penggunanya bisa mencapai performa signifikan yang lebih tinggi dibandingkan melakukan pelatihan dengan jumlah yang sedikit, yang mana transfer learning ini memiliki manfaat yang lebih mengurangi pelatihan data, dapat beberapa model sekaligus, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah, dan melatih stimulasi untuk persiapan tugas yang akan datang. Nah, pada transfer learning ini mungkin ya cocok untuk user yang untuk pengupgradean dalam memecahkan suatu masalah, karena performa tadi yang signifikan dan lebih tinggi dengan pelatihan yang lebih sedikit, sehingga waktu yang digunakan untuk pelatihannya itu tidak memakan waktu yang lama. Dan ini merupakan gambar cara kerja dari transfer learning, yaitu ini data yang diinputkan lalu diinputkan di training, lalu diolah. Setelah diolah berulang kali, lalu akan menemukan modelnya. Lalu ada neural structural learning, merupakan sebuah paradigma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf yang memanfaatkan sinyal struktur selain dari input fitur, yang mana struktur eksplisit seperti perwakilan dalam bentuk grafik dan implisit seperti gangguan esensial. Memanfaatkan sinyal itu selama dalam masa pelatihan saraf yang akan memanfaatkan data berlabel dan juga data yang tidak berlabel, yang bertujuan dalam meningkatkan akurasi model terutama ketika jumlah data yang memiliki label relatif kecil. Lalu ada yang terakhir, ada multitask learning, merupakan metode machine learning yang melatih suatu model yang dapat menyelesaikan beberapa tugas dengan simultan, dimatikan dengan melatih model terpisah untuk setiap tugasnya. Di sini semua model itu belajar yang akan menghasilkan fitur yang dapat digunakan dalam satu tugas yang bisa dimanfaatkan oleh tugas yang lain. Jadi pada multitask learning ini, untuk satu model pembelajaran pada multitask learning ini bisa digunakan untuk tugas-tugas yang lainnya, sehingga untuk efisiensi dalam pengerjaannya tidak perlu melakukan pengujian lagi terhadap tugas-tugas berikutnya. Mungkin sekian materi tentang artificial intelligence dan pembagiannya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.